Jadi kalau coach menerima atau merekrut karyawan, itu yang cerdas atau pinter atau yang berakhlak? Kalau cerdas belum tentu berakhlak. Cerdas belum tentu berakhlak. Kalau berakhlak udah pasti cerdas. Kalau berakhlak. Kenapa? Cerdas emosionalnya. Oh iya. Karena orang yang cerdas itu bisa mengelola emosional. Oke, baik. Tapi orang yang pinter belum tentu bisa mencerdas emosionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan DAC Pos, selamat datang di DAC Pos TV. Bekerja sama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Bersama saya, Darmayanti. Sukses, kata ini sering sekali kita dengar. Apakah kata ini mendoakan, harapan, atau bahkan tuntutan sehari-hari dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa menjadi sukses di abad 21, abad globalisasi yang membawa perubahan dalam segala lini kehidupan, yang membuat manusia itu sangat tergantung dengan teknologi. Beragam kisah sukses dapat dengan mudah kita temui dalam media-media sosial, sehingga membuat kita bingung tips sukses yang mana yang harus kita ikuti. Lalu, apa sebenarnya definisi dari kata sukses? Mengapa kecerdasan spiritual menjadi kunci sukses dalam kehidupan ini? Kita akan bincang-bincang bersama Dr. Personality Power dari Aceh untuk Dunia. Beliau juga penulis buku Zero Emotion yang telah memberi inspirasi bagi banyak orang. Assalamualaikum, Coach Arnas Almansor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil Coach ya. That's right. Karena ini adalah guru saya. Sama-sama kita belajar. Terima kasih Coach sudah hadir di studio DAC Pos. Ya Coach, menurut Coach, apakah kita harus sukses di dunia ini? Yes, that's right. Itu ya pertanyaannya. Jadi memang sukses itu setiap orang harus memiliki parameter. Karena parameter itulah yang menjadi guidance seseorang untuk membuat sukses. Sukses saya mengatakan saya memiliki jet pribadi, saya memiliki perusahaan banyak, saya menginspirasi seluruh dunia. Sukses buat saya. Betul. Tapi belum tentu sukses buat orang seperti itu. Ada orang mengatakan saya sukses saat saya dunia bahagia, akhirat bahagia. Sukses menurut seseorang itu. Seseorang itu. Jadi kita harus menentukan parameternya dulu. Karena parameter itulah guidance untuk visi dan misi kehidupan kita. Saat kita sudah menentukan, maka kita tahu kemana arah tujuan kita. Tanpa itu, kita tidak memiliki GPS arti sukses. Jadi, buat GPS-nya, maka Anda lebih mudah untuk mencapai tujuan sukses tersebut. Artinya kita harus sukses di dunia ini kan? That's right, harus wajib, sukses ya? Wajib banget. Wajib sukses ya? Tapi ada hal penting dalam diri kita. Ada 3 prioritas yang harus kita mendapatkan sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Yang pertama adalah seseorang wajib memiliki skill atau kemampuan. Yang kedua, wajib mengupgrade knowledge-nya atau ilmunya. Yang ketiga, wajib memiliki attitude atau sikap. Sikap ini penting banget dari kedua hal tersebut. Nah, sikap inilah yang berhubungan dengan kecerdasan spiritual seseorang. Saat seseorang mampu memanage dirinya dengan spiritual yang baik dan attitude yang lebih baik, maka sukses itu mudah banget. Sukses itu mudah banget. Sukses itu mudah saat dia memprogram pikirannya, memprogram hatinya dan tindakannya. Kalau saya katakan adalah saat seseorang memiliki mindset, feel set, maka body set dia, tindakan dia akan sesuai dengan linear dengan apa yang dia program dari sebelumnya. Artinya dia punya pemikiran yang penting. Hati yang men-setting pikirannya, men-setting hatinya, body set tindakannya juga sama. Kemudian tindakannya akan linear. Gitu. Gitu. Artinya apa yang ada di pikiran kita itu akan membentuk tindakan kita. Betul, dengan kekuatan apa tadi niat. Kalau saya mengambil kata Frank Outlaw, hati-hati dengan perkataanmu bisa menjadi pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu bisa menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu bisa menjadi sikap kamu.
Dan hati-hati dengan sikap kamu bisa menjadi karakter kamu. Dan karakter itu akan mengubah hidup kamu. Nah, kalau kata saya sendiri, saya sebenarnya membuat suatu quotes, saya katakannya suatu kata-kata, bisa karena biasa. Biasa karena dibiasakan. Dibiasakan akan jadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter, dan karakter akan mengubah hidup Anda. Dari mana awalnya? Habit. Banyak orang sukses karena memiliki habit. Dan habit itu terus dibangun dari hal yang terkecil. Dan banyak orang tidak sukses karena habitnya buruk, bad habit. Kalau mau sukses, perbaiki habitnya. That's right. Iya, artinya mari kita bicara yang positif saja. That's right. Mari Betul kita banget. ungkapkan hal-hal atau pikirkan hal-hal yang positif saja. Walaupun kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mungkin tetap berpikir yang positif, memikirkan hati yang positif, mengucapkan positif, mungkin melakukan atau tindakan-tindakan yang positif. Hal kecil misalnya buang sampah di tempatnya itu menjadi habit ya, Coach ya. Padahal kecil ya. Coba atau lihat negara-negara maju, orang-orang maju. Lihat habit dia dari bangun tidur sampai aktivitas. Dia sudah membuat programnya untuk dirinya sendiri, melawan malasnya. Dia membuat visinya, membuat tujuannya. Betul. Kenapa orang terjadi banyak orang gak sukses? Karena nggak memiliki tujuan. Artinya tidak ada impian sama sekali. Padahal memimpi itu gratis. Kenapa takut gitu loh? Untuk mimpi saja takut. Bagaimana bisa menghadapi sikap berani itulah yang membuat kita, apalagi kita orang Aceh ya. Sikap kita tangguh dan berani loh. Tangguh dan berani. Pantang menyerah. Itu orang Aceh. Dimanapun orang Aceh berada, akan selalu berani dan rata-rata sukses. Kenapa? Sikapnya tadi, attitude-nya tadi, responnya tadi. Nah, kalau itu dimiliki ada di diri kita, karakter diri kita, maka mudah untuk menjadi sukses. Oke, Coach, berarti kita harus sukses di dunia dan akhirat. Oke, baik. Selanjutnya, Coach, kita pengen dengar nih definisi sukses menurut Coach. Apa yang tadi maksudnya tadi Coach sampaikan bahwa orang akan memiliki kesuksesannya masing-masing. Jangan samakan kesuksesan saya dengan kesuksesan kamu. Jangan sama ratakan kesuksesan orang, karena orang memiliki kata sukses, definisi sukses masing-masing. Nah, bagaimana menyederhanakan definisinya ini, Coach? Kita bisa memandang dari beberapa mindset dan beberapa angle seorang sukses. Sukses kalau orang pada posisi di high personality, orang pada ketenangan jiwanya, maka yang dia cari apa? Bahagia. Langkah dia bahagia. Senyum dia bahagia. Apa yang dilakukan bahagia. Jadi passion di sini. Tapi ada orang yang di low personality, di kondisi karakter bawah, dia yang dikejar hanya fulus. Apapun dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang ada di pikiran adalah fulus. Duit. Kalau ada duit, ayo kerja. Kalau tidak, padahal kebalik. Saat kita di high personality atau personality yang baik, seseorang yang dicari bahagia passionnya. Justru saat dia bekerja dengan baik, tujuan dengan baik, bahagia, senyum, dan dapat ridhonya Allah lebih bagus lagi, maka uang akan datang dengan sendirinya. Ini pernyataan yang sangat sering saya dengar. Kerja dulu, niatkan ibadah, dan uang akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat 3 lagi. Skill, knowledge, attitude. Artinya jangan Anda berpikir Anda mengerjakan tanpa Anda mengembangkan diri Anda gitu ya, memiliki skill, mengembangkan diri, mengembangkan knowledge-nya dan attitude. That's right, itu. Attitude ini sikap perilaku. Sangat pengaruh dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau Coach menerima atau merekrut karyawan, itu yang cerdas atau pinter atau yang berakhlak? Kalau cerdas belum tentu berakhlak. Cerdas belum tentu berakhlak. Kalau berakhlak udah pasti cerdas. Kalau berakhlak, kenapa? Cerdas emosionalnya. Karena orang yang cerdas itu bisa mengelola emosional. Baik. Tapi orang yang pinter belum tentu bisa mencerdas emosionalnya. Jadi kalau dia belum bisa mengelola emosionalnya, maka dalam kehidupan pekerjaannya atau kehidupan sehari-hari akan menjadi seperti apa? Dia akan stres. Kenapa? Dia hanya mengejar target tanpa memikirkan mind, body, and soul-nya. Wah, menarik ini, Coach. Padahal gimana ini? Makin dalam spiritual lagi. Inilah yang harus kita
kelola dengan baik. Kenapa? Saat spiritual kita baik, maka kecerdasan moral kita baik. Oke, baik. Saat kecerdasan moral kita baik, maka kecerdasan beragama kita baik. Atau bahasa kerennya legend question, kecerdasan beragama. Yang tertinggi adalah transcendent question, kecerdasan ilahiyah ruhiyah. Saat pikirannya, hatinya, dia hanya tertuju pada Allah. Iya, hati Tuhan dan pikirannya tertuju pada Allah. Tindakannya pada Tuhan. Tindakannya pada Tuhan, dan itu artinya bukan sholat melulu. Tidak. Agama mengajarkan pada diri kita hadapin segala sesuatu dengan apa? Ketenangan. Ya. Coba kita lihat salah satu agama mengatakan kita hadapin masalah depan dengan tenang, sabar dan sholat. Iya. Itu betul, kan? Betul. Kenapa itu terjadi? Coba diperhatikan bagaimana orang sholat. Iya. Ketenangan yang dicari, komunikasi yang dicari. Iya. Sabar itu apa? Sabar tidak mudah bagi orang-orang yang tidak memiliki ketenangan hatinya. Bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritualnya tidak bagus, saya yakin menghadapi masalah pasti, kalau bahasa kerennya Gregor Mehmo. Mehmo. Waduh, istilah keren nih. Bahasa Inggrisnya itu. Ini rekan di Aceh Pos pasti sangat paham nih Mehmo. Ini Gregor Mehmo. Wah, Gregor itu nggak tenang, nggak sabar. Mehmo itu pokoknya dia tidak sabar mengerti tidak sesuatu. Sabar, Ya, tidak tenang tergesa-gesa kali ya. Tergesa-gesa gitu. Iya, tanpa ada pertimbangan yang. Artinya seseorang tidak memiliki kecerdasan emosionalnya. Sebenarnya simpel kita melihat seseorang dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat seseorang tuh parameter kecerdasan emosional dan spiritual mudah. Yang pertama, cara naik mobil, naik motor. Kalau dia tidak memiliki ketenangan, dia akan tergesa-gesa. Sen kiri belok kanan. Sen kiri. Yang kedua, saat dia lapar, dia makan. Lalu masalahnya? Kalau dia tenang, maka dia akan menikmati makan tersebut. Beda ya, Coach. Makan dengan menikmati makanan. Bersyukur. Coba orang Gregor Mehmo, cepat-cepat dia. Itu yang terjadi. Taste-nya hilang. Artinya orang tersebut kecerdasan emosionalnya rendah. Kecerdasan emosionalnya dan spiritualnya rendah. Iya. Tapi kalau dia tenangnya tinggi, itu saya katakan high personality tadi. Itu memang dibentuk karena habit tadi gitu. Habit, kebiasaan ya. Habit dari kita bentuk. Nah, kalau kita bicarakan hal itu kecerdasan spiritual, setiap manusia mungkin ada. Tapi apakah perlu dilatih itu, Coach, untuk kemudian bisa menjadi kunci sukses dalam kehidupan, atau ya sudah dia punya kecerdasan spiritual begitu saja gitu? Jadi kalau berbicara seperti itu ada perbedaan growth mindset dan fixed mindset. Kalau growth mindset, orang akan menerima open mind. Apapun belajar dan belajar. Out of the box ya. Iya, apapun bisa dibentuk dengan ketekunan, keyakinan dan habit tadi. Tapi orang fixed mindset mengatakan mana mungkin bisa terjadi. Benar. Dia akan orang hebat, orang sukses. Dia tidak melihat prosesnya jadi hebat itu. Padahal segala sesuatu itu berproses. Ada proses. Tidak ada orang suddenly tiba-tiba hebat, gak ada. Pasti dia melalui proses. Nah kalau tadi kita lihat, makanya tadi ya, kalau di era saat ini, era globalisasi, semua orang dengan teknologi, maka cerita-cerita sukses itu bisa menjadi positif dan kemudian juga bisa membuat apa istilahnya ya, insecure atau negatif begitu ketika wah dia sukses kemudian dikaitkan dengan hal-hal lain yang dia ciptakan sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau kita memiliki kecerdasan spiritual yang baik, justru era ini mudah untuk menjadi sukses. Di era globalisasi ini? That's right. Bisa kita hitung orang sukses dalam hitungan bulan bisa. Kenapa? Menggunakan teknologi tersebut. Memanfaatkan teknologi untuk mencapai kesuksesan. Dan apa tadi saya katakan out of the box. Dia berani berpikir sesuatu yang orang tidak lakukan tadi, dia berani melakukannya. Nah, disinilah kita gunanya memiliki kecerdasan spiritual tadi. Nah, itu bagaimana konsep tuh hubungannya? Spiritual adalah dari kata spirit, semangat. Dan spiritus dari kata bahasa Yunani, artinya apa? Roh jiwa kita. Roh jiwa kita harus bersih. Harus bagus. Walaupun mandi setiap hari itu nggak bersih ya, Coach. Covernya. Tapi ininya bersih. Bagaimana membersihkannya? Membersihkannya kita latih. Empati, sabar, tenang. Terus kemudian memiliki kesadaran. Sepenuhnya sadar dengan agama, sadar dengan lingkungan, sadar dengan kegiatan yang lainnya. Yang paling penting adalah
kecerdasan spiritual adalah poinnya kesadaran. Sadar bahwa kita adalah makhluk Allah. That's dan right. Sadar bahwa kita harus menjaga lingkungan. Right. Nah, kalau di transcendent question yang kecerdasan transcendent tadi, yang ilahiyah ruhiyah, dia harus sadar siapa diri saya, untuk apa saya dilahirkan di dunia, mau kemana saya. Kalau 3 ini sudah sadar, saya jamin sukses dunia akhirat. Masya Allah. Artinya bukan kita masuk perusahaan yang diminta buat company profile, kemudian kita canggih sekali membuatnya. Ketika kita diminta untuk membuat company profile diri sendiri, kita bingung ya. Artinya konsep awal adalah mengenal diri Anda dan kesadaran bahwa Anda adalah makhluk Tuhan makhluk Allah yang diciptakan. Kemudian di dunia Islam ini apa kita ciptakan? Beribadah. Iya. Beribadah kan banyak. Betul. Bekerja juga beribadah. Berjuang untuk anak istri beribadah. Itu beribadah. Belajar ilmu juga beribadah. Baik. Jadi konsepnya luas. Jangan hanya dipikir mindset tadi, tapi grow mindset kita. Bahwa segala sesuatu itu luas. Betul. Contoh paling simpel, sis ya. Saya lihat ini nih. Ini satu objek. Tapi saya bawa 3 orang akan berbeda. Mindset. Perspektifnya dalam melihat ini ya. Begitu saya bawa seorang arsitek, wow, indah banget gelas ini. Maka yang dia berbicara adalah keindahan. Estetik. Begitu saya bawa sales, berapa bisa saya jual dalam sebulan ini? Air apa yang digunakan? Begitu saya bawa seorang ahli dalam bidang marketing, bagaimana bisa memaksimalkan penjualannya? Satu objek tapi berbeda. Itulah gunanya mindset tadi. Jadi ketika open your mind, maka good your life. Nah, ketika Anda berbicara dengan banyak orang, maka setiap orang memberikan perspektif berbeda, akhirnya itu bisa menjadi satu kerjasama atau kolaborasi ya. Yang penting adalah tempatkan diri kita di positive mental attitude. Positif mental attitude. Positif mental, sikap positif. Itu harus positif. Dimanapun Anda berada, kondisi seburuk apapun Anda, tetap positif. Saat Anda menempatkan di positif mental attitude, apapun Anda lihat baik. Kalau selama ini kita pernah dengar ya misalnya katakan saja jika kamu tidak baik-baik saja. Itu bagaimana coach? Misalnya kita pernah marah atau menangis atau merasa diri memang terpuruk atau segala macam. Sedangkan tadi kita harus berpikiran positif. Nah, bagaimana cara menyambung itu coach? Life is simple. Gimana segala sesuatu sudah Tuhan tempatkan pada tempatnya. Baik. Kamu bermasalah, datang pada Tuhan. Sampaikan, lakukan. Kita tidak diminta untuk mencari jalan keluar sendiri. Waduh, ini coach jadi kalau bahasa saya kan kebetulan seorang hipnoterapis ya. Yang saya menangani itu berbagai macam klien. Setiap mereka masalah, saya katakan jangan cari jalan keluarnya. Lalu coach, cari yang ada di diri Anda. Anda pasti melakukan kesalahan. Anda pasti melakukan banyak negatif dalam hidup Anda. Dan itu hampir 99% jawabannya ada di diri kita. Kemudian meminta kepada pencipta kita untuk memberikan kita jalan keluarnya. Kalau bicara dengan coach seperti ini, seperti tenang ya dunia kita, bahwa kita harus memiliki itu tadi kecerdasan spiritual supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan membuat sukses kita menurut versi kita masing-masing. Oke, baik coach, luar biasa coach. Kalau kita bicara berjam-jam mungkin kita akan gak selesai dan tidak salah saya menempatkan coach sebagai guru saya yang kemudian bisa membuat kita saling menginspirasi dan saya tidak mau coach hanya saya saja yang terinspirasi. Sama dan saya ingin akan di Aceh Post ini juga terinspirasi. Jadi saya mau menantang coach untuk memberikan motivasi, inspirasi bagi rekan di Aceh Post kita. Silakan coach. Hidup ini kita yang menentukan tujuannya. Hidup ini kita yang tahu kemana arah tujuan kita. Saat kita sudah menentukan di mana yang kita tuju, maka untuk mencapainya lebih mudah. Dan lebih baik lagi saat tujuan ini kita libatkan Allah dalam hal apapun. Libatkan Allah dalam lini kehidupan apapun, maka hidup Anda lebih sukses dunia dan akhirat. Dan Anda tidak sukses untuk diri sendiri, tapi sukses untuk yang lainnya juga.
saat Anda mampu menginspirasi orang lain, membawa kebaikan pada orang lain, Anda sudah membawa sukses dunia dan akhirat. Karena kebaikan Anda dicatat sama Tuhan. Itu yang harus kita catat dalam kehidupan kita. Masya Allah. Saya yakin mudah-mudahan Coach akan di Pos yang mendengarkan ini dalam kondisi apapun akan kembali semangatnya, akan kembali inspirasinya, menemukan keahliannya, kemudian mengembangkan keahliannya dan memperbaiki sikap bahwa harus menjadi positif karena kita punya Tuhan. Wah, seru sekali perbincangan kita Coach, tapi yang namanya waktu, sesuatu hal semuanya juga harus ada waktunya dan kita selesaikan atau sampai di sini dulu perbincangan kita ya. Baik rekan DAC Pos, begitu tadi perbincangan kita dengan Coach Anas Al-Mansur. Ikuti terus program kami DAC Pos TV bekerjasama dengan Hermes Palace Hotel Banda Aceh. Saya Darmayanti bersama tim yang bertugas undur diri. Simak terus podcast kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Sukses.